love you energy. Hai Besti Blog yang ada di rumah, kembali lagi bersama aku Lana Syaputra di Biris Food Stories, Kanwil, Sulawesi Tengah. Tepuk tangan ya. Oh my god, aku yakin ini Besti Blog yang ada di rumah pasti kangen banget kan berjumpa di Biris Food Stories, Kanwil, Sulawesi Tengah. Dan ini episode yang sangat spesial karena ini adalah ajang comeback kita, sehingga biasanya nih Besti Blog kita kan kalau Biris cuma menghadirkan satu narasumber aja. Karena ini episode yang spesial, kita langsung hadirkan 3 narasumber yang luar biasa yang tentunya akan kita ajak ngobrol-ngobrol dan kita ajak nih spill the tea terkait perjalanan mereka meniti karir yang pastinya dimulai dari bangku sekolah. Langsung aja kita akan kenalkan nih narasumber kita. Yang pertama, dia adalah perempuan yang paling cantik, kayaknya satu-satunya yang paling cantik di meja ini ya. Seorang videografer tentunya sangat khatam di dunia kreatif. Langsung aja inilah Kak Ica. Tepuk tangan untuk Kak Ica. Hai, selamat datang Kak Ica. Yang kedua, narasumber kita yang tentunya spesial banget karena beliau adalah the man behind the show. Beliau adalah asisten manajer marketing dan hubungan pelanggan. Siapa lagi kalau bukan Patri Prayogo Mukti. Tepuk tangan. Hari ini tampan sekali, Pak. Iya. Siap kita ngobrol-ngobrol, Pak? Siap dong. Siap banget ya, luar biasa. Gaspol, nice. Dan yang terakhir, ini pastinya ditunggu oleh Besti Blog yang di rumah karena beliau sudah meluangkan waktunya bisa berjumpa dengan kita, ngobrol-ngobrol seru hari ini. The one and only manajer bisnis Bulog Sultan, Bapak Abdul Halim Saros. Selamat datang. Selamat datang. Finally Pak Halim, kita ketemu di sini di Bulog, di Biris yang luar biasa. Siap ya Pak, kita ngobrol-ngobrol ya Pak? Aduh, jadi takut. Waduh, pas Pak Halim takut, kita yang takut dong. So, without any further ado, langsung aja kita ngobrol-ngobrol seru ya. Jadi Bapak-Bapak, Kakak-Kakak, terima kasih banget udah hadir di Biris Food Stories Kanwil Sulawesi Tengah. Sebelum kita tanya-tanya, kalau aku boleh tes nih, dari skala 1 sampai 10, hari ini tuh sesibuk apa sih di kantor, Kak? Mungkin dari Pak Halim dulu. Kira-kira kalau dari angka 1 sampai 10, itu sehektik apa huru-hara di Bulog Kanwil Sultan ini, Pak? Iya, ini kan hari Selasa ya? Selasa. Orang tuh biasanya bilang, I hate Monday. Nah, ini tuh Selasa rasa Monday. Gitu. Iya, karena kita habis liburan panjang, ini hari pertama kembali nih, jadi semua kerjaan numpuk ya Pak ya? Betul sekali. Tapi excited? Pasti dong, untuk bisa mengantarkan kebaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, kita harus selalu semangat. Oh, luar biasa. Mindset-nya yang diubah, Mas. Gitu ya. Jadi, bukan I hate Monday, tapi I love Monday. Kalau ditambahin, I love every day sih Pak, betul banget. Karena hari apapun itu sebuah kebahagiaan buat kita untuk Besti Blog yang ada di rumah. Kalau Patri gimana Patri? Oh, luar biasa ya nih, gado-gado hari ini, Kakak. Kok bisa gado-gado, kenapa itu Pak? Ada saus kacangnya, ada sambalnya. Karena dari jam 8 sampai jam 11 ini, semua kegiatannya sebenarnya tidak sesuai dengan planning sih. Banyak kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba muncul dan butuh kesiapan yang luar biasa untuk menyambut kegiatan itu. Luar biasa. Tapi kan kita selalu ingat ya Patri, salah satu budaya perusahaan kan ada akhlak ya. Salah satunya ada adaptif. Jadi emang apapun perubahan yang terjadi di segala kondisi dan di segala suasana kita harus harus siap, harus adaptif menghadapi banyak tantangan. Let's go aja. Hajar. Kalau Kak Ica hajar nggak hari ini? Hajar. Editan banyak nggak masalah ya? Nggak masalah. Harus bisa selesai. Karena dikejar deadline. Luar biasa. Oke, nice. Tahu banget ini sesibuk apa, tapi tetap disempatkan waktu hadir hari ini, sebuah kebahagiaan untuk kita semua. Nah, karena kita kan topiknya ini membahas terkait perjalanan karir Bapak-Bapak dan Kakak selama bekerja dan tentunya dimulai dari masa sekolah. Kita akan membahas masa kuliah Bapak dan Kakak-Kakak nih. Kalau boleh tahu, Kak Ica tuh dulu lulusan dari mana sih Kak? Jurusan apa kalau boleh tahu? Dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurusannya ilmu komunikasi, konsentrasinya pertelevisian. Oke, jadi ilmu komunikasi pertelevisian. Jadi terkait videografi gitu tuh udah katam ya Kak ya? Insya Allah. Nanti kita tes hasil karya dari Kak Ica. Kalau Patri? Dengar nih ya ini Kakak Lana.
Kakak Ica ini dulu sempat bikin film. Oh wow. Jadi ini pastinya nggak kaleng-kaleng. That's why kita ngadirin Kak Ica duduk di Biris ini nanti. Siapa tahu menginspirasi Bestie Blok yang di rumah untuk jadi videografer yang luar biasa kayak Kak Ica nih, luar biasa. Nah kalau Patri, Patri itu hadir di Bulog ini sebagai lulusan apa sih Kak? Oke, Kakak Lana sebenarnya saya masuk di Bulog itu jenjang kuliahnya itu S2, masuknya pakai ijazah lulusan manajemen SDM. Oh wow, oke. Manajemen SDM, kemudian masuknya awalnya bukan di sini, tapi di Bulog Sulsel. Oh wow. Baru masuk kembali ke kampung halaman itu di tahun 2020 dan seterusnya, entah kapan lagi. Entah kapan lagi nih. Jadi masuk sebagai lulusan manajemen SDM, betul. Tapi sekarang jadi asisten manajer marketing dan hubungan pelanggan. Betul. Sesuatu hal yang agak berbeda, Sangat menarik, berbeda. kita akan bahas lagi ya Kak ya. Siap. Oke, kalau Pak Halim itu, saya mau tanya, Mas, masuk Bulog tahun berapa dan dunia kuliah tuh berapa tahun yang lalu ya Pak, kalau boleh tahu ya Pak? Wow, it takes time untuk mikir itu kira-kira exact time-nya tuh. Berapa puluh tahun yang lalu Pak Halim Nggak nyampe 20 tahun nggak juga. nyampe ya. Jadi Pak Halim tuh lulusan apa waktu itu? Masuk Bulog itu 2011. I still remember, Oktober 2011. Oh wow, Oktober 2011. Jadi kira-kira udah berapa tahun tuh di Bulog? 10 Ayo ya? dihitung. Lebih 14 ya kan? Iya, 15. Oke, 15 tahun. Jadi kalau usia sekolah tuh kayaknya udah masuk SMP, SMA wow. kali ya. Iya, benar. Nah, jadi kurang lebih 2011, sebelum itu saya kuliah. Kuliahnya di Universitas Hasanuddin. Ada anak Unhas yang nonton di sini. Yang anak Unhas boleh banget komen. Ini ada alumni kebanggaannya di sini. Boleh nanti siapa tahu nih bisa ketemu di Universitas Hasanuddin, kita bisa ke sana nanti. Wow. Langsung aja boleh komen di bawah ya. Iya. Lulusan apa Pak Halim kalau boleh tahu? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi Unhas, juga. Kosmik Unhas 2006. Kosmik itu Kosmik itu adalah Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi. oh, wah, himpunannya. Benar. Oh, jadi Pak Halim itu adalah pengurus himpunan kah? Salah satu. Oke, menarik. Itu kan kita bahas nih, bagaimana sepak terjangnya Pak Halim selama di kuliah. Jadi kita sudah ada lulusan ilmu komunikasi. Ada lulusan manajemen SDM juga, dan saya juga lulusan ilmu komunikasi. Wow, jadi anak jadi kita ngeroyok satu orang manajemen SDM. Kalau kata emansipasi itu kayaknya communication rule the game. Wow, jangan sampai komunikasi rule the world ya. Takut tuh nanti nggak siap orang-orang. Nah, menarik banget ini ada sarjana ilmu komunikasi dan sarjana atau magister manajemen SDM. Nah, kalau aku mau tanya nih, saat masa kuliah, apa sih bayangan Bapak-Bapak dan Kakak terhadap dunia kerja? Apakah dunia kerja itu adalah sesuatu yang menarik? Ini adalah yang aku harapin setelah lulus langsung pengen kerja. Atau bahkan bayangan Bapak dan Kakak waktu itu adalah dunia kerja tuh kok serem ya? Aduh, sangat takut, banyak banget gejolak. Gimana tuh? Mungkin dari Patri dulu gimana ini? Iya, waktu kuliah saya sudah kerja sih sebenarnya. Awalnya saya S1 di sini juga di Palu. Saya Akamsi sih sebenarnya nih, anak kampung sini. Akamsi. Jadi sambil kuliah, sambil juga cari cuan. Dulu sebagai fotografer wedding dengan kalau ada event-event kita ngambil gambarnya. Setelah itu lulus S1, cobain kerja yang serius punya nih, itu kan sesuai dengan hobi. Nah ini serius punya, masuk di swasta di Kota Palu juga. Dan kebetulan setelah selesai S2-nya, tiba-tiba ada penerimaan dari Bulog. Wah, pengen coba nih masuk di BUMN, apalagi sekelas Bulog kan. Dites, alhamdulillah rezekinya masuk di Bulog. Jadi Bulog ini adalah pengalaman kerja kedua ya? Betul. Kalau Pak Halim, apakah ini pengalaman pekerjaan pertama di Bulog atau sebelumnya sudah malang buana ke berbagai macam profesi, Pak Halim? Kalau terikat dan resmi, this is the first time. Oh wow. So Bulog tuh cinta pertama. Oh, wow. Tapi kalau kerjaan-kerjaan sebagai anak mahasiswa gitu ya, dari semester 2 ke semester 3 saya tuh ngajar gitu. Jadi tenaga tutor.
tentor gitu kan. Wow. Ke mahasiswa atau ke anak SMP, SMA? Anak-anak SMA yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Wow. Jadi mendampingi mereka untuk bisa mencapai perguruan tinggi impian mereka. Terus setelah itu saya juga karena hobi bicara gitu ya. Jadi kita ikut kegiatan-kegiatan seperti penyiaran. Gitu. Jadi beberapa tahun jadi penyiar radio gitu di Makassar gitu. Kemudian juga kalau pengalaman lumayan banyak sih ya tapi yang ter-highlight itu. Jadi sebagai tentor sama juga sebagai penyiar radio sebelum kerja di Bulog. Jadi sebelumnya sudah pernah kerja kecil-kecilan kali sebagai mengisi waktu dan mencari cuan selama kuliah, ataupun endingnya berlabuhlah di Perum Bulog kesayangan kita semua ini. Apakah waktu itu ada kejutan yang atau realita yang berbeda gitu nggak sih Pak? Antara yang digambarkan waktu kuliah sampai realita ketika masuk di Bulog untuk pertama kalinya? Mungkin karena saya nggak punya ekspektasi apa-apa tentang pekerjaan gitu ya. Karena waktu kita kuliah kan ya kita nggak punya duit ya. Nggak punya duit, jadi mikirnya ya kalau kerja tuh bisa dapat duit gitu, bisa gajian, bisa hidup enak gitu. Jadi udah itu aja gitu, dan tidak ada ekspektasi apa-apa gitu. Kerja dapat duit, oke, selesai. Ternyata pada saat kerja ya kehidupan tuh nggak kayak gitu. Ternyata gitu ya. Kerja dapat duit, selesai, nggak gitu. Kerja dapat duit tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya, ini masih banyak nih. We need to survive gitu. Wow. Iya bener banget sih, apalagi kalau ternyata ketika mahasiswa ini, mungkin kita sebagai Gen Z ya Kak Ica ya, kita ngerasa bahwa ketika kita kuliah itu ngelihat dunia kerja itu adalah saatnya kita cari duit, kita akan bergelimang harta. Karena ketika kita kuliah kan kita punya banyak limitasi terkait uang ya Pak ya. Maksudnya tidak banyak dapat uang dikontrol oleh orang tua, mau kerja part time harus suruh fokus kuliah. Gitu nggak sih Kak Ica waktu itu? Waktu kuliah gitu banget ya. Kak Ica apakah dulu part-timean gitu nggak? Enggak sih, cuman kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana kita membayangkan dunia kerja pas saya kuliah ya. Kebetulan kan saya lulusan SMK. Sebelum kuliah itu sudah pernah juga merasakan magang. Nah, cuman yang membedakan itu waktu SMK magangnya di stasiun TV, waktu kuliah juga magangnya di stasiun TV lagi. Mungkin lebih ke masuk ke Bulog itu, wah beda ya ternyata. Kalau di TV kan kita berhadapan dengan alat kamera, audio mixer, terus juga yang dikerjain di komputer itu ngedit video. Sebenarnya sama sih di sini, cuman kan ada beberapa pekerjaan lain kan yang tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, lebih ke kagetnya itu sih. Bener banget sih Kak Ica tadi, struggle-nya atau kagetnya nih selama masa kuliah. Apalagi kan kita nih sebagai lulusan ilmu komunikasi, tentunya Besti Bulog yang ada di rumah, yang lulusan ilmu komunikasi juga pasti juga relate ya, karena sebagai lulusan ilmu komunikasi atau mahasiswa ilmu komunikasi itu banyak banget ini opsi pilihan pekerjaan, mulai dari korporat, mulai dari industri kreatif, yang dua dunia itu sangatlah berbeda. Jadi wajar banget nih kita nih sebagai Gen Z shock terhadap banyaknya perubahan atau banyaknya perbedaan yang ada di dunia korporat. Nah, selain itu juga, ini kita ngomong-ngomongin Gen Z nih, Besti Bulog di rumah, banyak banget ini fenomena-fenomena yang terjadi saat ini nih. Contohnya nih kayak Gen Z itu tuh berpendapat bahwa ketika kita bekerja, kita tetap bisa merasakan yang namanya work-life balance. Kerja dapat uang banyak, tapi masih bisa berlibur ke Bali, ke Lombok. Yang sedangkan saat ini realita ya. Realita kan nggak kayak gitu ya. Oh gitu ya? Kalau aku kan gitu ya. Kalau Pak Halim gimana? Kalau saya justru setuju banget gitu. Teman-teman Gen Z gitu ya. Bahwa work-life balance itu bukan satu hal yang harus diupayakan, tapi itu memang sebuah kebutuhan. Gitu loh. Bahwa realita dunia ini mengharuskan kita kerja non-stop, tapi kan itu adalah hal yang bisa kita buat kreatif gitu loh. Bagaimana caranya dunia yang kaku ini, apalagi kita dengan background seperti yang disampaikan tadi, background komunikasi, background kreatif industri, bagaimana kita bisa membuat dunia yang kaku ini dengan kreativitas yang lebih baik, sehingga kita bisa menjalani hidup yang work-life balance. Jadi work-life balance itu bukan hal yang mustahil, itu adalah hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Betul, tapi kan Pak Halim, jadi debat ini ya. Jadi kan
kita sebagai Gen Z memang kita pingin banget tentunya semua employee di Indonesia ini sangat mengharapkan namanya work life balance, betul kan Patri? Betul. Nah, tapi kan realitanya nih kembali lagi itu sesuatu yang sulit untuk didapatkan, apalagi nih Pak Halim Patri, kita ini tentu sebagai bloggers ini kan kita dituntut untuk selalu bisa hadir di tengah masyarakat. Tentunya dalam menanggung tanggung jawab itu kan pasti akan ada yang dikorbankan. Salah satunya mungkin kehidupan senang-senang kita. Nah, kalau aku mau kaitkan ke mahasiswa yang kaget nih, kalau menurut Patri, kenapa sih banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang kaget? Mungkin dulu Patri juga kaget ketika masuk dari kuliah, lalu masuk ke dunia kerja. Hal-hal yang Patri inginkan tidak semuanya dapat dihasilkan, dapat terwujud ketika masuk kuliah. Apa sih yang menyebabkan banyaknya orang yang kaget itu, Patri? Mungkin kecenderungan beradaptasi sih. Mereka butuh adaptasi yang lebih, karena kan sebelumnya tanggung jawab itu hanya melekat pada diri sendiri pada saat kita kuliah. Tapi pada saat kita sudah di dunia kerja, tanggung jawab itu jadi kolektif. Semua kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita dan nantinya mungkin bisa menjadi tanggung jawab ke teman-teman yang lain. Jadi pada saat kita tidak selesai dengan tanggung jawab kita, itu akan berdampak dengan teman-teman yang lain. Makanya terkadang Gen Z ini masih mungkin, bagi saya ya pribadi, Gen Z mungkin merasa ya tanggung jawabku sampai di situ saja. Keakuannya kuat nih, keakuannya kuat. Saya selesai, ya sudah. Padahal kalau di dunia kerja, kita berbicara skupnya itu lebih luas. Yaitu, kita harus selesai dengan dunia kita, tetapi juga bukan hanya asal selesai. Tapi juga bagaimana hasilnya itu bisa berdampak, minimal membantulah ke rekan-rekan yang ada di sekitarnya. Bukan selesai doang, tapi selesainya minimal tanpa ada kesalahan, ataupun tidak menyisakan teman-teman lain dengan selesainya pekerjaan kita. Apalagi jangan sampai juga pekerjaan itu tidak selesai ya Pak ya. Wah itu yang bahaya itu. Terkadang teman-teman kan Gen Z belum tahu nih, mereka terbiasa dengan oke, kalau saya di kuliah saya selesai tugas, saya tidak selesai tugas, tanggung jawabnya di saya, bukan di orang lain. Berbeda dengan dunia kerja. Ya, benar-benar. Betul, itu yang harus dipahami sama teman-teman Gen Z. Menarik banget tuh. Jadi Beastie Bulog yang dari rumah, tentunya memang dunia kuliah itu tidak banyak berbeda dengan dunia pekerjaan, tapi penting banget untuk bisa memahami banyak hal ya Patri. Nah, aku mau tanya juga dan nih. Mas mungkin jadi kita kayaknya agak kurang fair gitu ya kalau hanya menyudutkan Gen Z aja Oh, wow. gitu kan. Padahal kan sebenarnya Gen Z. millennials juga ada yang kayak gitu, baby boomers juga ada yang kayak gitu. Jadi ini in general aja gitu. Bahwa oke, sebenarnya masalah utama kita itu adalah masalah ekspektasi. Kita itu apa-apa menaruh ekspektasi lebih kepada satu hal. Misalnya berbicara mengenai work-life balance. Ekspektasi kita tuh, oh berarti dalam sebulan apa 2 bulan tuh saya wajib liburan ke Bali. Saya wajib liburan ke Bangkok. Kalau saya nggak posting liburan Bali dan Bangkok, berarti hidup saya nggak work-life balance. Iya kan? Padahal kan nggak ke Bali, nggak ke Bangkok juga, kalau kita happy-happy aja juga aman, work-life balance gitu. Nah kita tuh tidak hanya Gen Z, lagi-lagi saya bilang, hidup dengan standar masyarakat. Society standard itu gila banget sih, mempengaruhi seluruh aspek kita gitu. Bahkan kita berpikir yang tadinya mungkin kita, contoh ya, saya happy gitu ya dengan gaji 3 juta misalnya. Udah happy tuh, sebulan tuh bisa hidup 3 juta. Tapi dirasuki sosial media, kita scrolling every time kita diterpa. Iya kan? Jadi kalau standar bahagia itu harus liburan, standar bahagia itu harus iPhone series terbaru misalnya. Banyak banget loh Pak Halim, iya kan? Banyak banget yang punya standar bahwa semua kebahagiaan itu bisa diukur dengan material. Betul. Itu sebenarnya kalau mau ngomong lagi itu sangat pikiran anak Gen Z nggak sih Kak Isha ya? Tapi nggak Gen Z juga. Nggak Gen Z juga. Tapi karena mungkin sekarang ini kita yang anak muda kan Gen Z ya, jadi itu relate banget. Apa ya? FOMO gitu ya? FOMO apa Fear sih? of missing out gitu. Betul banget. Jadi mungkin teman-teman biar kita nggak kejebak gitu ya dengan hal seperti itu adalah low your expectation gitu. Dan mindset ekspektasi ini yang mesti diperbaiki gitu, bahwa bahagia itu nggak harus liburan ke Bali misalnya. Kan esensi dari liburan adalah we're getting happy, ya kan? Kita benar-benar kayak lost world gitu. Kita benar-benar
melupain kerjaan gitu, Iya. for a while gitu kan, biar kita recharge gitu. Kemana aja gitu. Misalnya, oh kita nih setiap hari depan komputer gitu ya. Ya udah kita pergi ke taman misalnya, hirup udara segar. Gitu kan, atau pergi melihat ke pasar misalnya, karena ini fun fact yang sering saya lakukan gitu. Saya merantau gitu kan, jadi salah satu rutinitas yang saya lakukan adalah setiap minggu itu saya pergi ke pasar tradisional. Sampai saya punya tulisan tuh dulu, minggu pagi pasar Mandonga. Pasar Mandonga itu salah satu pasar di Kota Kendari. Waktu itu 2011-2012 saya tugas di Kendari. Saya buat tuh tulisan, minggu pagi pasar Mandonga. Nggak tahu, saya senang aja ngelihat proses kehidupan di pasar, semua orang bertransaksi, gitu kan? Semua alami, semua natural, nggak ada tuh yang dibuat-buat. Dan seru juga ngelihat ayam dipotong, skillful banget kan, mereka motong ayam itu cepat banget. Gitu. Coba kita yang disuruh motong ayam, iya betul. Belum kita ngegerutunya, gitu kan? Belum lagi kalau misalnya mereka ke tempat yang buah gitu ya, potong-potong buah tuh, aduh, peaceful banget gitu. Jadi mungkin standar kita terhadap ekspektasi itu yang mesti kita perbaiki gitu, bahwa work-life balance itu bisa tanpa kita liburan ke Bali misalnya, Travelingnya ke pasar. Iya, sebagai contoh misalnya ke pasar. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak perlu diukur dengan yang paling terbaik, paling mahal, paling harus mengeluarkan duit terbanyak. Tapi di sekeliling kita juga bisa kita dapetin kebahagiaan itu ya. Choose your own happiness. Oh nice. Choose your own happiness, exactly. Bener ya Kak Ica ya? Setuju. Kalau Kak Ica, choose your own happiness-nya apa sih? Happiness-nya apa? Gampang banget, simple banget. Misalnya kalau misalnya udah pusing selesai kerja, di rumah, di kamar sendiri, nonton video K-pop, udah healing. Itu udah termasuk bagian dari healing ya? Untuk menghilangkan semua beban-beban tantangan di kantor gitu dengan cuma nonton, itu tuh langsung hilang semua tuh? Oh wow, ini K-popers pasti relate nih kayaknya nih ya. Kayaknya ya. Pasti nih ya. Luar biasa. Gak harus belanja-belanja. Gak harus belanja-belanja. Betul, Patri, jangan harus belanja-belanja terus, Patri ya. Tapi kalau ada duitnya juga nggak boleh. Tapi tentunya kalau mahasiswa kan yang baru masuk ke dunia kerja kan pasti sumber pendapatannya kan tidak pasti di awal karir kan tidak sebanyak Patri Paharim saat ini kan. Jadi tentunya amin. Amin. Ya kita doain aja yang baik-baik. Betul, tapi tentunya pasti nular. Amin kesini ya, ke arah-arah kita ya. Tapi tentunya pasti untuk meniti karir di awal, teman-teman yang habis lulus dari kuliah terus baru mau kerja, itu benar kata Pak Halim tadi, kita bisa dapat kebahagiaan kita tuh dari sesederhana mungkin itu bisa mengobati banyak beban-beban yang ada ya. Nah, tadi kan tentang work-life balance, tapi kan juga ada fenomena-fenomena lain yang dialami oleh mahasiswa yang dibayangkan ketika masuk dalam dunia kerja. Contohnya misalnya culture shock, bekerja dengan orang yang lebih tua. Kayak kita saat ini, mungkin saya dan Patri, kita terpaut berapa puluh tahun ya Patri ya? Saya kasih sepupu banget. Kayak sepupu 2 kali kita ya Patri ya. Kayak kita berbeda generasi ya. Tentunya ketika aku kuliah kan kita hanya hangout berkolaborasi dengan sebaya. Tapi ketika masuk dunia kerja kita dihadapkan dengan banyak orang-orang sosok yang lebih senior, atasan, bahkan sesama staff tapi juga lebih tua. Itu gimana sih Patri menanggapinya? Sebenarnya sih yang penting kita paham bahwa kita saling membutuhkan. Apapun model teman rekan kerja kita, entah dia dari Gen Z atau Gen Millennial ataupun lebih tua baby boomers itu sendiri, pada saat kita tahu kita saling membutuhkan, kemudian kita pahami kekurangan mereka, seperti misalkan yang lebih tua sedikit dibanding saya, mereka kurang ahli dalam komputerisasi, tapi dari segi lapangan mereka lebih paham tuh dibanding teman-teman milenial. Di milenial mungkin lebih seimbang lah antara komputerisasi dengan lapangan, tapi tidak yang wah-wah banget. Nah di Gen Z ini dia kebalikannya lagi nih, komputerisasinya jago banget. Jadi banyak gapnya ya? Banyak gapnya. Di kitanya saja itu yang harus pandai-pandai, menurut saya pribadi pandai-pandai gimana bisa bijaksana dalam mengambil hikmah di mana hikmah mau diambil itu sih.
Itu di point of view Patri yang tentunya sebagai yang lebih senior ya. Paling kalau senior di sini ya. lebih lebih senior dibanding staff-staffnya. Nah, kalau Kak Ica, tadi kan point of view generasi milenial terhadap generasi baby boomer atau generasi X di atasnya. Nah, Kak Ica sebagai generasi Z ya, generasi Z ya, Gen Z bekerja sama dengan orang-orang yang secara umur agak lumayan jauh nih. Gimana Kak Ica dalam menanggapi dan overcome itu tantangan? Sebenarnya hampir sama dengan jawaban Patri sih, karena kita saling membutuhkan. Jadi kalau misalnya mungkin Gen Z kan lebih tahu tentang apa namanya Teknologi ya. Melek teknologi. benar banget. Bukan berarti kita merasa oh pintar nih di sini, tapi kan ada hal lain yang mungkin kita belum kuasai. Jadi kita saling membutuhkan sebenarnya. Tapi Kak, pernah kaget nggak sih Kak ketika kayak ternyata apa yang aku bayangkan sebagai Gen Z yang sudah terlatih dengan pola pikir yang sedemikian rupa, tapi dihantamkan dengan pola pikir generasi-generasi yang lebih senior yang kadang-kadang banyak kali-kali yang berbeda. Itu pernah nggak sih ngerasa kayak, oh kok kayak gini, oh kok kayak gini gitu? Iya, pasti. Bener banget sih, aku juga ngerasa banget sih Kak Ica. Ketika kita misalnya berdiskusi nih, misalnya berdiskusi hangat, kadang-kadang kita tuh sebagai Gen Z nih yang lebih junior, maaf, kita tuh kadang-kadang suka lupa nih terhadap kayak misalnya attitude. Itu kadang-kadang tuh yang hal-hal yang sangat krusial dalam dunia kerja, tetapi kita sebagai yang baru nyemplung ini suka lupa ketika kita harus kolaborasi dengan yang lebih senior. Gimana Pak Halim? Oh, wow. Apakah itu benar atau enggak sih kayaknya, atau gimana Pak Halim? Ada benarnya juga sih, tapi juga bukan hal yang ini kayak ini salahnya Gen Z nih, pasti fokus on Gen Z aja gitu. Padahal kan juga bagaimana kita sebagai generasi millennials ataupun baby boomers memperlakukan Gen Z ini kan juga menjadi penyebab gitu. Tapi kalau saya sih secara pribadi cukup senang gitu ya, berkolaborasi dengan lintas generasi. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita nih, kayak saya nih umur berapa nih sekarang ya? 3. Kepala berapa telah ditebak aja di kolom komentar ya. Kepala berapa Pak Halim ya? Cukup berumur lah ya, sudah cukup jauh dari Gen Z. Tapi melihat Gen Z itu mereka punya semangat yang luar biasa gitu loh. Kalau disuruh kerja, itu benar-benar kerja. Walaupun memang kadang-kadang ngeyel juga, gitu. Tapi benar-benar iya, sambil ngeluh. Benar-benar etos kerjanya itu luar biasa gitu. Belum lagi perkembangan teknologi, kecanggihan yang kadang-kadang kita, oh ini bisa ya dikerjakan kayak tak selesai gitu. Kita kan mesti sampai semalaman mikirnya, oh ternyata ada cara yang lebih gitu. Jadi ya saya sih lebih ke embrace itu aja sih, merangkul itu. Jadinya saya lebih terbantu dibanding saya kayak menolak gitu, kayak resisten gitu kan dengan hal-hal seperti itu kan, jadinya juga ya saya tidak terbantu, beban saya nambah gitu. Belum lagi kalau saya jengkel sama teman-teman Gen Z, iya kan, saya jengkel nih, saya bawa pulang ke rumah, saya marah sama anak saya marah sama istri saya, mereka ketawa-ketawa aja gitu. Iya kan? Benar. Jadi mungkin itu sih yang, tapi bahwa memang kayak culture shock itu pasti ada lah ya. Namanya sebuah hal yang berbeda, kayak dua dunia yang berbeda tuh kayak mau disatukan tuh kayak iya memang butuh penyesuaian gitu kan. Orang pacaran, orang nikah, rumah tangga juga dua kepribadian yang berbeda mesti disatukan. Ini kan tiap hari ada aja gontok-gontokannya. Tapi kan ya perselisihan itu yang kalau bisa diolah dengan baik kan menjadi bumbu yang semakin menyedapkan hidangan gitu kan. Menarik banget sih. So, Pak Halim, apa sih modal yang sangat penting bagi mahasiswa untuk bisa survive, untuk bisa menghadapi berbagai macam perbedaan, tantangan yang pastinya akan dihadapi ketika masuk dunia kerja? Kalau dari POV Pak Halim apa sih, Pak? Itu agak berat gitu ya. Dan ini bukan satu resep yang akan manjur ke semua orang gitu. Tapi ketahuilah bahwa dunia ini beragam. Dunia ini beragam dan tidak semua sama dengan isi pikiran kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan itu akan membantumu menjadi lebih baik. Lower your expectation and you'll be fine. Nice. Tadi ada adaptasi, ada low your expectation. Jadi ketika kita masuk ke dunia kerja tuh
jangan kita maksudnya kita jangan berekspektasi kita akan dapat A, B, C, D, E, F, G. Kita masuk itu sebagai gelas yang kosong. Yes. Sehingga kita bisa menyerap banyak ilmu. Yap. Sehingga kita nggak perlu terbebani dengan aku tuh udah punya A, B, C, D. Aku tuh aku akan dapat A, B, C, D. Itu nggak perlu ya Pak Halim ya. Kita harus adaptasi dan harus siap mendapatkan banyak ilmu ketika masuk dunia kerja. Menarik banget. Punya mindset pengen terus belajar. Betul, itu banget ya. Iya. Punya Pengen terus belajar ilmu belajar itu tuh sangat penting banget buat mahasiswa-mahasiswa yang ketika mau masuk kerja. Karena kan pastinya banyaknya ilmu yang berbeda, yang mungkin dari kuliah kita cuma belajar teorinya. Tapi ketika masuk dunia kerja kita dikasih realitanya, kasih kerja prakteknya langsung. Benar. Yang tentunya kita harus siap untuk meraih semua ilmu gitu ya Kak Ica ya. Mas Lana, saya punya satu pertanyaan. Gantian. Oh, waduh, aku yang ditanyain nih gua. Sebelum kerja, waktu kuliah, mikirnya orang kerja tuh ngapain sih? Atau misalnya gini, oh kalau saya kerja nih, kayak saya ya, nanti kalau saya kerja ini, saya akan dapat gaji setiap bulan and my life will be happy. Gitu juga nggak? Exactly itu sih, Exactly Pak. kan? Betul, Pak. Nah, yang kita lihat tuh kan selalu ketika kita belum punya ya, yang kita lihat tuh adalah enaknya aja kan? Betul banget. Iya kan? Betul. Iya kan? Nah, kita itulah yang kita sebagai mahasiswa. Contoh misalnya oke, yang lagi viral lah ya, yang pemain timnas lolos ke kualifikasi tahap 4 dapat Rolex gitu. Jadi kita semua, aduh, mau juga deh jadi pemain bola. Jadi yang dilihat adalah yang enaknya aja gitu. Tapi ternyata kita harus lihat the whole story gitu. Betul. Bahwa ternyata kesuksesan itu tidak hanya dapat Rolex. Kesuksesan itu adalah bangunnya dia mungkin jam 4 subuh udah lari-lari. Iya kan? Pada saat kita tidur siang dia mungkin lagi angkat beban. Betul, iya kan? betul. Nah, itu juga yang mesti kita lihat sebagai kayak dunia kerja gitu kan. Oh, ternyata kerja itu bukan hanya dapat duit gitu. Jadi kerja tuh dapat duit, ada setiap awal bulan, tanggung jawabnya banyak, PR-nya banyak, targetnya ada, tekanannya ada, struggling dengan pressure itu ada. Betul. So we need to take the full story supaya kita bisa, mau nggak ya gue nyemplung ke sana gitu. Jadi jangan bilang, waduh, boleh nih gajinya sekian digit. Ayo deh, hajar. Itu di belakangnya. Iya. Wih, menarik banget sih Pak Halim. Nah, kalau dari sudut pandangnya Patri, apa sih Pak kalau modal mungkin secara Patri dulunya seorang lulusan dari sarjana atau magister manajemen SDM nih, apa aja sih modal yang penting buat seorang mahasiswa agar mereka bisa survive nih di dunia pekerjaan? Apakah secara soft skill atau hard skill atau seperti apa sih Pak dari POV Patri? Sebenarnya sih kalau lulusan manajemen ataupun apapun itu tidak ada sih bedanya pada saat masuk dunia kerja, karena pada saat masuk ke dunia kerja kita akan dihadapi dengan persoalan yang berbeda-beda dengan pada saat kita di dunia kampus. Hanya memang bagaimana kita bisa bertahan sih sebenarnya, bagaimana kita bisa bertahan pada saat kita menghadapi suatu tantangan. Terkadang ada beberapa orang yang pada saat ada tantangan di depannya, dia coba dan langsung menyerah. Sedangkan kita mengharapkan teman-teman mahasiswa, apalagi saya sebagai orang yang sudah kerja, melihat bahwa tantangan itu akan selalu ada. Tantangan itu akan selalu ada. Kitanya ini lagi yang harus siap menerima segala konsekuensi dari tantangan itu. Mungkin tantangannya itu jalannya mulus, kita berhasil, atau saja tantangan itu kita tidak berhasil, tapi kita bisa belajar dari tantangan itu, seperti itu. Nah, menyambung sebenarnya sedikit, saya sempat baca Pak di Forbes majalah Forbes ya. Iya, nggak apa-apa. Majalah Forbes itu dia nulis sebenarnya di tahun 2025 ini kemampuan yang dibutuhkan untuk bertahan di dunia kerja, apalagi kondisinya adalah sangat susah mencari pekerjaan ya. Semakin susah mencari pekerjaan itu keahlian teknis dengan keahlian sosial. Teknisnya itu di tahun 2025 ini lebih dibutuhkan orang yang mampu memahami kecerdasan artifisial itu. Sedangkan yang untuk sosialnya dibutuhkan orang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, itu sih soft skill yang sangat dibutuhkan. Saya juga saat ini lagi belajar untuk itu, untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Ternyata pada saat disurvei dari critical thinking,
soft skill yang ada, yang paling pertama dibutuhkan di dunia kerja versi majalah Forbes itu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi baik sehingga dengan komunikasi itu dengan rekan kerja kita juga enak, mereka paham apa yang kita mau, dengan dunia eksternal pun tempat kita sering bersinggungan itu mereka paham apa sih kemauan dari si orang ini, apa sih yang mau dituju. Karena terkadang orang-orang ya mungkin saya juga lagi belajar bagaimana bisa menyampaikan maksud dari perkataan saya secara on point gitu, maksudnya lebih jelas begitu. Itu sih sebenarnya, karena semakin kesini dunia bagi saya semakin bising, semakin banyak yang ngomong, kurang mendengarkan. Jadi informasi makin kurang kita bisa pahami. Kita butuh orang yang bisa menyampaikan dengan sangat baik. Nice insight yang luar biasa nih. Jadi selain harus beradaptasi, harus giat untuk mencari ilmu, tapi tadi poin penting banget dari Patri adalah sebagai mahasiswa nih yang mau masuk ke dunia kerja, ataupun kita sebagai seorang yang sudah bekerja, supaya penting, bisa survive. Betul, bisa survive di dunia ini yang sangat huru-hara ini, kita juga harus penting punya skill teknis dan non teknis. Kalau teknisnya adalah belajar tentang artificial intelligence. Itu sangat happening banget saat ini. Semua orang udah pakai teknologi AI dengan sangat advance, yang tentunya penting banget buat dedek-dedek yang lagi kuliah. Boleh banget untuk didengerin ya, harus belajar mulai dari sekarang. ChatGPT boleh banget kalau digunakan dengan sangat baik dan bijak gitu. Betul banget ya. Sepakat. Harus bijak. Asalkan skripsinya jangan pakai ChatGPT. Dulu kayak gitu belum ada, zaman kita belum ada. Mesin ketik loh. Mesin ketik loh. Ini menunjukkan perbedaan gap tahun ya. Mesin ketik versus komputer. Nggak bisa ditebak tuh umurnya. Iya, boleh tuh yang udah nebak-nebak di usia-usia agresi militer, boleh banget ya tuh. Wow, tua banget jauhan. Wow. Oke. Dan selain itu juga ada komunikasi ya, Patri ya. Itu penting banget zaman sekarang. Communication is a fundamental thing in life, right? Nice. Exactly. Kalau nggak ada komunikasi, matilah kita. Iya. Komunikasi itu tuh tidak harus terkait bagaimana kita baik secara estetika ngomong ya, tapi bagaimana kita berhasil menyampaikan pesan. Itu kuncinya komunikasi di situ juga ya. Betul. Menyampaikan pesan gitu ya, Pak Halim ya. Dan selain itu juga nih, kalau aku boleh insight juga nih, salah satu modal penting buat dedek mahasiswa nih yang mau terjun dalam dunia kerja adalah untuk bisa mencapai kualitas terbaik dalam diri kita perlu nih yang namanya dapat gizi yang luar biasa juga. Liatin kayak badan-badan saya, badan saya ini bisa seluar biasa ini karena saya dari kuliah itu udah memperhatikan gizi untuk menunjang aktivitas saya. Nah, salah satu buat bisa dapat gizi yang bagus adalah dengan konsumsi makanan-makanan yang bergizi dan berkualitas. Apa itu? Ya tentunya produk-produk dari BeFood. Luar biasa. Ini Desi, tepuk tangan dong. Tepuk tangan, ini promosi. Tepuk tangan. Bisa dilihat produk-produk luar biasa. Teman-teman semua boleh banget bisa beli produk-produk BeFood dari Perumbulok, bisa dapatkan di RPK, rumah pangan kita terdekat, ada di swalayan modern juga, di mana-mana ada, harganya terjangkau dan pastinya kualitasnya luar biasa. Jadi jangan lupa ya beli produk BeFood dari Perumbulok. Tepuk tangan yes. Tepuk tangan lagi. Oke. Nah, menurut Patri gimana sih caranya kita sebagai mahasiswa juga, sebagai karyawan baru nih dalam mencari networking yang luas sehingga kita dapat mendapatkan opportunity yang lebih luas. Gimana menurut Patri? Sebenarnya dari sudut pandang mahasiswa dengan sudut pandang calon karyawan pun hampir sama. Kalau kita berteman ataupun kita mencari jaringan itu, sebisa mungkin jangan memanfaatkan teman itu. Dalam artian gini, kita menjalin hubungan bukan untuk mencari keuntungan hanya sepihak, tetapi bagaimana menjalin hubungan atau pertemanan itu kita juga ada hadir pada saat mereka butuh, pada saat mereka ingin kehadiran kita, sehingga mereka bisa mengingat kita di saat mereka pun lagi senang. Jadi
sebenarnya hubungan yang baik adalah hubungan yang sama-sama menguntungkan. Kita bisa, walaupun keadaannya mungkin tidak seperti itu, kita berbuat baik saja. Niatkan memang kita mau membantu, walaupun terkadang dalam hati mungkin kita agak menggerutu atau apa, itu adalah hal yang wajar ya. Itu nggak bisa dipungkiri, tetapi gimana caranya kita setelah itu berusaha untuk kembali jadi apa adanya. Kakak Lana menyambut seorang teman yang butuh bantuan, datang memberikan bantuan itu dengan ikhlas. Seperti itu sih. Ikhlas tuh kayak kuncinya ya, Patri ya? Iya, hubungan yang baik itu adalah hubungan yang didasarkan dengan tulus ya? Ketulusan hati. Nice. Seperti salah satu tim kita ya. Oh iya, kalau yang tulus yang itu kayaknya Serius banget kayaknya kayaknya. jokes bapak-bapak. Ketahuan umurnya gitu. Ketahuan umurnya, gamenya lu masih mainnya di Facebook kayaknya Pak Halim ya. Tapi itu bener banget sih tadi Patri Pak Halim. Ketik 1, amin. Oh wow, itu suka. Oh wow. Apa itu? Ketik 1 untuk Amin. Itu tipu-tipuan di Facebook. Pak Halim. Nggak, Oh wow. Ketahuan tahu. ini ya, ketahuan aktif ya di Facebook. Ya it's okay. Dan tadi juga poinnya dari Patri itu bener banget sih. Men-treat seseorang. Apa ini kita tidak tahu ya, kalau dalam dunia kuliah ini mungkin kakak tingkat yang punya lapangan pekerjaan, punya relasi sebagai mitra, itu kita harus men-treat mereka sebagai seorang teman yang kita respectful. Sehingga tidak ada hubungan yang saya berbaik sama Anda karena saya ngerasa saya akan dapat sesuatu yang baik dari Anda. Itu kayaknya sesuatu yang harus dihindari ya. Betul banget sih. Apalagi kalau dalam dunia kerja sekarang, kita sebagai perumbulok, karyawan perumbulok, sebagai bloggers, tentunya kan kita banyak banget mitranya, banyak banget berhubungan dengan banyak orang dari masyarakat sekitar, pemangku kebijakan. Itu tentunya penting kita setulus hati untuk bisa memberikan pelayanan terbaik sehingga relasi itu bisa kita dapatkan dengan maksimal. Dan ini kalau aku boleh sharing, mungkin Kak Ica juga relate ya, karena kita kuliahnya kan yang paling terakhir ya dibanding Pak Halim sama Patri ya. Oh, jangan salah. Iya lupa. Maksudnya S1-nya. S1-nya kita yang paling sekedar info yang Pak Halim baru S2-nya. Next question. Iya. Congratulations buat Pak Halim. Nah, maksudnya untuk mahasiswa S1 ini pastinya nih yang lagi nonton sama kita tuh sangat paham dan relate sama program-program yang sebenarnya tuh punya manfaat untuk menjalin relasi. Kalau di aku sih salah satunya adalah adanya program magang. Kak Ica dulu pernah kedapatan nggak program magang yang diberikan langsung dari Kementerian BUMN namanya Magenta? Pernah dengar tapi nggak ikut sih. Mungkin zamannya Kak Ica itu belum ada kayaknya, karena setelah zaman aku itu sudah mulai itu program Magenta. Jadi ini salah satu, aku kasih spill dan insight aja nih buat teman-teman di rumah juga, bahwa program Magenta ini tuh adalah salah satu cara buat mahasiswa-mahasiswa untuk bisa meraih relasi yang luas selain ilmu. Karena nih Pak Halim, Patri, aku kalau boleh cerita, pekerjaan pertama aku itu aku dapatkan karena punya relasi baik sama mitra tempat aku kerja, tempat aku magang pertama kali dengan program itu. Sehingga alhamdulillah, karena bisa sombong dikit ya, karena aku memaintain agak sombong memang. Karena alhamdulillahnya karena aku bisa memaintain hubungan yang baik dengan relasi dengan tempat aku bekerja, mereka memberikan kesempatan pekerjaan pertama buat aku, dan itu pengalaman yang luar biasa bagi aku. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bisa terus menjalin relasi yang baik untuk kedepannya, sehingga teman-teman bisa memetik keberhasilan yang tentunya baik untuk teman-teman di rumah. Nah, selanjutnya nih, kalau boleh tanya, mungkin ini pertanyaan yang tentunya banyak ditanyakan, karena adanya fenomena bahwa kita itu disuruh memilih nih, antara bekerja sesuai passion, atau pekerjaan yang memiliki income yang baik, atau memiliki peluang karir yang baik. Itu dilema-dilema mahasiswa zaman sekarang tuh sering banget itu. Gimana kalau Pak Halim menanggapi perdebatan itu? Ya kan? Kalau yang susah jadi saya. Kita mau lihat POV Pak Halim dulu nih. POV-nya Pak Halim gimana nih? Apakah relate, valid? Gimana Pak Halim? Oke.
Jadi ini untuk mahasiswa ya gitu. Pertama, hey para mahasiswa, asik. Mahasiswa perlu tahu dulu nih kondisi masing-masing secara ekonomi dan kehidupan sosialnya masing-masing mahasiswa seperti apa. Kalau yang menjadi kebutuhan mahasiswa saat itu adalah ekonomi, tentu pertimbangan utamanya adalah bagaimana caranya bisa mencukupi kebutuhan ekonomi. Tapi ada juga nih tipikal mahasiswa yang mungkin dari lahir udah oke nih, udah sejahtera, jadi ekonomi bukan hal yang perlu dia pikirkan gitu kan. Jadi dia butuh aktualisasi diri lah, dia butuh hal-hal yang sekedar fun gitu ya. Jadi itu dulu yang mesti ditahu. Nah, kalau misalnya memang fokusnya adalah ekonomi, feeding dulu ekonominya. Kalau misalnya mahasiswa itu adalah mahasiswa yang tidak lagi butuh ekonomi, boleh ke tempat yang lebih baik. Nice. Fundamental dulu sih. Misalnya saya nih mahasiswa kere, boleh nggak sih bilang kere di sini? Gitu, boleh nggak ya? Uang kali ya. Mahasiswa yang masih butuh duit gitu ya. Berarti kan pikiran utama saya adalah happiness is about money kan. Jangan ngomongin uang di saat orang yang punya duitnya banyak gitu. Dia nggak akan pikir, ayo kerja di sana enak, gajinya 10 juta. Ya ngapain? Bokap gue aja ngasih setiap bulan 20 juta, ngapain gue kerja 10 juta? Iya kan? Benar. Tapi ketika misalnya itu ada kesempatan, di sana ada kesempatan nih, bagus kerja gaji 10 juta misalnya, ke orang yang memang butuh secara ekonomi. Udah, mereka pasti pikir, ayo ikut. Jadi kenali diri kita, ya asik. Kita kenali diri kita, kondisi kita seperti apa gitu. Kalau memang saat ini kita butuhnya ekonomi, fokus on your economic thing gitu. Oke. Nice. Itu benar banget sih. Apalagi misalnya melihat sekarang, kita juga nggak bisa menampik bahwa dunia ekonomi ini kan sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita sebagai mahasiswa dirasa background ekonominya belum cukup kuat untuk bisa survive, ya kita harus memilih pekerjaan yang bisa memfeeding dan memfulfill kebutuhan kita. Tapi juga banyak banget realita nih, Gen Z ini tuh suka ngeyel karena bagi mereka pekerjaan yang membuat mereka nyaman itu adalah kunci. Nah, tapi saya setuju. Itu dia setuju. Nah, gitu bahwa memang jadi memang harus follow your passion gitu kan. Tapi tahu diri. Follow your passion betul, tapi ada poin lain yang mesti diingat juga, tahu diri. Yang pertama kita lakukan adalah kalau lu kerja sesuai passion tapi orang di rumahmu lapar, besok masih mikir mau makan apa, eat that passion. Iya, exactly. Iya kan? Kita tuh ngomongin passion kalau hidup kita udah enak. Gitu. Benar. Jangan ngomongin passion ke orang yang mikir besok mau makan apa. Benar. Nah, tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi, penuhi dulu kebutuhan ekonomi kita, itu satu. Kalau sudah udah stabil, follow your passion. Tapi follow your passion itu juga bukan berarti, saya ini sekarang kerja nggak sesuai nih passion saya nih. Iya kan? Langsung resign gitu. Gengsi banget. Betul banget gitu. Boleh gitu. Kalau kita punya backup family yang bisa iya kan, supply itu semua. Betul. Tapi kalau kamu tidak terlahir di keluarga yang bisa supply itu, think about it first. Nice. Jangan nekat, jangan goblok. Nice. Iya kan? Betul banget. Apalagi kan memang ya intinya adalah hidup itu penuh dengan resiko. Kalau kamu pingin memilih A, jalan hidup A, ya kamu harus tahu konsekuensinya apa. Apa yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai A? Apa sih potensi-potensi yang akan tidak kamu dapatkan ketika memilih A? Jadi itu penting banget buat diri yang di rumah, bestie bilang dari rumah, untuk ketika dihadapkan dengan dua pilihan nih, antara passion, pekerjaan yang sesuai passionnya, sama pekerjaan yang menghasilkan uang, yang pekerjaan yang good money, itu tuh harus know yourself dulu, keadaannya gimana, jangan gegabah dalam memikirkan itu, sehingga insya Allah masa depannya tidak terancam gitu. Safety banget ya jawabannya ya, orang tua banget. Iya, agak. Tapi bener kok, maksudnya passion will follow. Gitu. Jadi passion kan berubah-berubah juga gitu kan. Dan mari melihat keindahan dari apa yang kita miliki saat ini. Misalnya bloggers gitu.
kayak Ica gitu ya, misalnya, aduh saya ini kan backgroundnya adalah creative industry gitu, saya tuh pengennya kerja di dunia yang industri kreatif gitu, tapi di Kota Palu mungkin peluangnya masih tidak sebesar Kota Jakarta gitu kan. Nah, jadi sekarang ada di Bulog, apa nih yang bisa kita lakukan supaya saya kerja di Bulog yang core bisnisnya adalah mengantarkan kebaikan, tapi saya juga bisa having fun di situ. Nah, contohnya adalah kegiatan-kegiatan seperti ini, program-program beris gitu kan. Jadi kita bisa menginformasikan kepada masyarakat tentang apa saja yang ada di Bulog gitu kan. Kita juga tetap bisa beramal, beribadah gitu kan, mengantarkan kebaikan sambil kita bisa follow your passion. Nice. Nah, selain itu juga, selain perdebatan terkait pekerjaan yang sesuai dengan passion dan pekerjaan sesuai dengan kantong, juga banyak banget perdebatan ini, Bapak-bapak dan Kakak, yakni adalah pekerjaan karir korporat sama berwirausaha. Itu kan banyak banget orang-orang ngerasa pekerjaan kantoran 9 to 5 itu tuh kita 8 to 5 ya. Kita 8 to 5 itu tuh nggak semua orang cocok dengan pola kerja ritme seperti itu. Ada juga orang-orang yang ngerasa berwirausaha itu penuh dengan resiko sehingga beberapa orang tidak memilih untuk bekerja sebagai wirausaha. Nah, kalau Pak Tri sendiri nih, gimana melihat fenomena tersebut dan apakah memilih salah satu itu baik dibanding tidak memilih salah satunya, Pak? Memilih salah satu baik. Mau pilih sebagai wirausaha ataupun sebagai tanda kutip budak korporat. Iya, bisa jam sekarang ya. Budak korporat, ya. Dengan lanyard. Iya, lanyard BUMN. Jangan. Editannya full. Ya, gitu. Itu sebenarnya kan pilihan. Apapun pilihanmu, tolong tolong hadir dengan pilihan itu sendiri. Hadir dalam artian kita memilih ini nih, berarti kita tahu konsekuensinya, kita kerja betul-betul mencurahkan kemampuan kita, kehadiran kita di pekerjaan itu, apapun pilihannya ya. Maksud saya, mau dia sebagai wirausaha pun, wirausaha ada plus minusnya, mungkin waktunya dia dia bisa fleksibel, tetapi tanggung jawab dengan uang yang harus dikeluarkan sangat besar. Iya kan? Begitupun yang sebagai karyawan BUMN. Waktu kita memang termakan di situ. Waktunya kita habis untuk kerja dari jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat, terkadang Sabtu pun masuk. Tapi yang kita Sabtu itu masuk. Yang kadang-kadang HP harus aktif 24/7 walaupun lagi liburan. Itu realita karyawan zaman sekarang. Semua. Itu bukan hanya di Bulog. Betul, nggak cuma di Bulog, nggak cuma di BUMN, tapi kayaknya semua realita kerja sama zaman sekarang. Iya sih, karena memang kan kita nggak tahu kapan kita dibutuhkan oleh perusahaan. Itu yang harus kita pahami. Nah, apapun itu, hadirlah di pekerjaan yang kalian pilih. Itu sih, kamu ada di situ. Maupun kalian bisa ambil dua pekerjaan sih. Kan terkadang ada orang yang ngambil jam 8 sampai jam 5 dia kerja di BUMN, di kantoran sebagai budak korporat itu sendiri, tapi di jam 7 ataupun di waktu senggang-senggangnya ada kok orang yang bisa jadi sebagai penulis, desainer ataupun apapun itu. Iya, untuk tetap meluangkan kreativitasnya. Silahkan, yang penting kita tahu nih, karena kita hadir, kita pilih kita sebagai pegawai karyawan BUMN, kita hadir di situ, kita kemudian saya sudah kerja ini, saya kerja asal-asalan deh. Akhirnya kan begitu kalau dia tidak hadir. Tapi pada saat dia hadir, dia tahu tugasnya sebagai apa, selesainya sampai jam berapa. Akhirnya pekerjaan pun bisa tuntas dan tidak, ya kembali lagi, tidak menyusahkan teman-teman yang lain. Betul. Seperti itu sih. Betul banget sih Pak Tri. Dan satu hal yang penting juga, kita tuh nggak boleh minder ya. Misalnya kita memilih untuk bekerja sebagai pegawai karir, yang punya karir di korporat itu, kita nggak perlu merasa kecil. Juga sebagai wirausaha. Seorang yang berwirausaha itu juga nggak perlu ngerasa kecil, nggak perlu ngerasa minder terhadap mungkin teman-teman yang punya karir di kantor. Karena setiap pekerjaan itu punya plus minusnya. Semua punya rezekinya masing-masing. Yang mana ketika kalau masing-masing orang itu fokus, tadi kata Pak Tri benar banget, fokus ngasih 100% kemampuannya di pekerjaan tersebut, insya Allah pasti akan dapatkan
income atau keberhasilan yang luar biasa. Ada Betul kutipan banget. yang bagus tuh. Dia Apa katanya itu, gini, Pak? Coba. rezeki itu tidak akan rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Oh wow, tertakar tidak akan tertukar. Iya, Nice. jadi apapun itu Diambil orang possible tapi Atau takarannya beda. Atau takarannya beda. Tidak jadi. Kurang lengkap kayaknya. kalau nggak dijaga gitu ya. Kalau nggak dijaga. Takarannya dibolongin juga beda bisa juga sih. Iya. Iya. Tapi Mas, saya tertarik gitu sama ini pertanyaan yang tadi pilihan kerja gitu ya. Jadi profesional karir ataukah wirausaha gitu. Jawaban saya masih sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kenali dirimu. Kalau dalam istilah keuangan, teman-teman yang biasanya ini dengan investasi gitu ya. Itu kan yang pertama sebelum kita mulai investasi, kenali profil resikomu. Nah, exactly. Iya kan? Jadi sebelum kita pilih antara reksadana atau misalnya saham dan sebagainya itu kan pasti ini dulu kan, kenali profil resikonya. Nah, sama juga dengan hal seperti ini. Kenali profil resiko teman-teman semua. Apakah saya orang yang risk taker ataukah saya orang yang mau cari aman, safety aja. Nah, kalau risk taker, silahkan coba peruntungan di wira swasta. Karena wira swasta itu hari ini bisa untungnya 1 miliar, besok ruginya 10 miliar. Dan kita harus siap dengan hal itu. Itu kalau teman-teman yang profil resikonya adalah risk taker. Tapi kalau teman-teman yang profil resikonya ya cari aman gitu ya. Yang penting setiap bulan tuh aman, dia nggak mesti mikir nanti setahun ke depan seperti apa. Kalau lagi perubahan sosial budaya nanti usaha saya yang ini gimana gitu ya. Berarti Anda cocoknya di kerja sebagai part of corporate gitu. Benar-benar harus tahu diri. Betul. Ketika kita tahu diri kita apa bagusnya apa sih, Ya. keunggulan dari kita baru bisa memilih yang terbaik buat kita ya. Betul. Pak, ya? Kita mau pilih kerja kantoran boleh Kak Ica? Boleh. Mau kerja sebagai wirausaha juga boleh banget. Dan yang penting nih juga Kak Ica, kalau aku boleh kasih info nih, kalau di Bulog kita kan membina namanya mitra juga namanya RPK ya Pak Halim ya, rumah pangan kita yang tentunya kita mengedukasi, memberikan wadah untuk masyarakat yang mau berwirausaha, menjual produk-produk Bulog, produk-produk BeFood, produk yang luar biasa keren. Jadi teman-teman nih di sebelah dari rumah yang mau memulai usahanya dulu, mungkin dari resiko yang lebih kecil dulu, siapa tahu nanti semakin besar kita jadi wirausaha besar kayak Raffi Ahmad gitu ya. Amin, boleh banget join di RPK-nya Perum Bulog. Gimana syaratnya? Gampang banget, apa aja benefitnya? Banyak banget. Sehingga teman-teman langsung aja boleh kontak di Instagramnya atau di sosial medianya Bulog Bisnis Kanwil Sultan. Langsung aja boleh di reach out. Bulog Bisnis Sultan. Nah, Bulog Bisnis Kanwil Sultan. Sultan. Salah lagi. Bulog Bisnis Sultan. Exactly. Kita akan kasih linknya di bawah ini, langsung aja boleh hubungi kami ya. Oke, nice banget tadi kita ngobrol-ngobrol terkait dunia kerja yang banyak banget insight-insightnya. Nah, kita masuk ke penghujung obrolan kita. Jadi sedih. Karena kita akan ngobrolin terkait refleksi kita. Wow. Refleksi mungkin 40 tahun ke belakang, kalau enggak ya. Belum ya. Not even 40. Ke masa-masa kita berkuliah nih. Kalau boleh Bapak dan Kakak menyampaikan satu pesan untuk your younger version of yourself gitu. Apa sih yang ingin Bapak katakan untuk mereka? Kalau aku dulu, yang pertama adalah buat diri aku di usia 20 tahunan, yang which is cuma beberapa bulan yang lalu, enggak ya? Beberapa bulan yang lalu, aku sih pengen ngasih pesan bahwa tadi benar dilihat sama apa yang Pak Halim ceritakan. Know yourself, know your weakness, know your strength, know your opportunity. Apapun kebaikan, apapun kejelekan, apapun opportunity yang ada di depan, kalian harus tahu itulah yang jadi bekal Anda sebagai kuliah, sebagai mahasiswa untuk bisa step up your self untuk bisa meraih keberhasilan yang pasti Anda harapkan. Kalau Kak Ica gimana Kak?
apa pesan penting buat mini Kak Ica di usia 20-an ketika masih struggle sama kuliah, sama pacaran zaman kuliah. Itu apa sih yang ingin Kakak sampaikan? Kalau bisa ngomong sama Ica yang umur 20 tahun beberapa tahun yang lalu, jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Yang paling penting perbanyak relasi sih. Nice, perbanyak relasi, nice. Kalau Patri? Iya. Tapi ini ada loh ilmunya gitu. Jadi bukan kalau bisa ngomong sama saya kita itu ada ilmunya gitu. Ngomong sama inner child kita. Oh, nice. We can heal it. Iya, kita bisa ngobrol itu di episode Iya. Dan bintang tamu yang spesial juga tentunya. Kita panggilkan ahli hipnoterapi. Silakan, Patri. Jika ketemu lagi sama Tri yang umur 20, saya sih pengen bilangnya untuk lebih ambisius, lebih dan juga ambisius dan juga jangan lupa bersyukur, lebih banyak belajar dan sebenarnya ambil semua peluang-peluang yang ada. Itu sih yang ingin saya bilang. Nice. Kalau Pak Halim sendiri, Let me think. Mungkin yang pertama, Halim, terima kasih ya sudah bertahan melewati semua hal yang mungkin saja saat itu berat sekali, tapi kau berhasil bertahan dan bisa menyimpankan sebuah tempat yang luar biasa buat saya nikmati hari ini. Itu Halim, terima kasih. Tapi kalau boleh saran ya, di saat itu, Lim harusnya, karena dulu gini, saya tuh semester 2 apa semester 3 tuh udah mikirnya duit gitu. Udah mikirnya duit gitu. Jadi gimana caranya saya tuh nggak dapat lagi duit dari orang tua gitu. Saya bisa kalau kuliah kan dibayarin beasiswa ya. jadi aman gitu ya. Dibayarin beasiswa, tapi biaya hidup hari-hari tuh saya pengennya masa sampai saya tuh pengennya SMA selesai, saya udah nggak dapat lagi supply apapun dari orang tua. Pengennya seperti itu. Jadi memang mikir, gimana ya caranya dapat duit yang banyak gitu. Dulu banyak versi saya tuh 2 juta itu banyak banget buat saya gitu. Zaman dulu ya kan 2000 berapa tuh ya? 2006 kan ya. 2 juta. Banyak banget gitu. Jadi memang fokus saya tuh kerja gitu. Jadi saya ngajar, saya bilang tadi saya ngajar, saya juga siaran, saya juga jadi reporter, jadi wartawan, kemudian nulis berita, ikut segala hal yang seperti itu. Tapi saya kurang aktif dan mengikuti banyak organisasi dan kesempatan-kesempatan networking di kampus. Karena fokus ke kerja itu. Jadi sehari-hari tuh kuliah, habis kuliah tuh langsung balik, bukan balik ke rumah, langsung ke tempat ngajar, langsung ke tempat ini. Jadi memang gitu. I wish I could join more perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Itu sih, karena buat belajar tuh penting banget teman-teman. Mahasiswa belajar tuh penting banget. Tapi networking jauh lebih penting ternyata. Betul banget. Itu sih. Betul banget. Tapi anyway, Halim thank you. Saya ada di sini. Terima kasih untuk Halim muda ya, dan tentunya versi muda kita yang telah survive dan membuat kita bisa bertahan sampai saat ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa harapan Bapak-bapak dan kakak untuk mahasiswa yang pastinya akan masuk ke dunia kerja? Selain dari Pak Tri, boleh? Harapannya sih buat yang kuliah dan akan masuk dunia kerja, ambil semua peluang yang ada, tapi ya kembali, kamu tahu apa yang kamu mau, batasan dirimu seperti apa, seperti yang disampaikan Pak Halim. Bercerminlah dulu, berkaca, kemudian kita bisa ukur nih, ambisi kita sampai mana, ambil kalau bisa. Yang terakhir Pak Halim, apa harapan buat junior-juniornya Pak Halim nanti yang masih kuliah, masih belajar, apa nih Pak? Be yourself, 1. Nice. Know yourself, 2. Nice. Yang ketiga, pick your own happiness, yang seperti saya bilang tadi, 3. Dan apapun pilihan yang sudah kita pilih,
jalan hidupnya gitu ya, mau jadi wirausaha atau apa, itu udah harus kita punya ini ya, gambaran gitu. Apapun yang sudah saya pilih, misal, oh saya mau jadi apa sih kira-kira pekerjaan yang tidak populer gitu. Misalnya saya mau jadi penulis misalnya. Ya kan, walaupun di dunia sekarang orang bilang, aduh penulis itu adalah pekerjaan yang nggak bakal menghasilkan di zaman sekarang. Karena sekarang udah ada AI, ChatGPT dan sebagainya, nggak apa-apa, jangan didengerin. Tapi bilang sama dirimu, saya ingin jadi penulis, tapi saya akan menjadi penulis terbaik yang pernah ada di dunia. Maka kau akan menjadi orang sukses gitu. Itu sih. Be the best version of yourself. Tepuk tangannya benar buat kita. Yeay. Oke, tadi kata-kata yang menarik Pak Halim, dan sayang sekali obrolan tadi telah menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banget buat Pak Halim. Terima kasih. Yang udah ngasih POV luar biasa, ngasih spill the tea-nya tuh udah tumpah-tumpah, dan semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dapat memberikan manfaat luar biasa buat Besti Blog yang ada di rumah. Terima kasih buat Besti Blog yang udah nonton di rumah, panjang banget tapi semoga bermanfaat. Kita tunggu di episode selanjutnya. Aku Lana Syaputra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.